Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga Rabu tanggal 13 Mei 2020. Pada saat ini pelayan firman akan dipimpin oleh Penatua Ester Mida Pardede. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan ruang gerak kita dipersatukan. Di tengah kesibukan pribadi, Tuhan izinkan kita menyatukan hati. Di tengah ketakutan, Tuhan hadir memberi ketenangan batin dalam ibadah dan persekutuan kita saat ini. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya. Mari berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 13, 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang kegiatan hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan ibadah di tengah-tengah kami sebagai keluarga Allah. Berkatilah ibadah keluarga kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga 15. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 34 ayat 12 hingga 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang memilih umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar
setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh pelayanan sektor 2. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Biarlah Alkitab kita terbuka, mari kita memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha mulia dan maha kasih,
Terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam hati kami masing-masing menuntun, membimbing kami, sehingga firman yang kami baca, kami dapat memahami, dapat mengerti, terlebih memperlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hati dan pikiran kami hanya secara totalitas mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa di sorga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bermohon ke hadapan-Mu yang kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya undang jemaat, saya undang berdiri. Saya akan membacakan 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu adalah damai. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pengertian damai itu adalah aman sentosa, tidak ada keributan. Ketika kita memiliki damai, membuat hati kita tentram dan tenang. Perkawinan akan tetap bertahan bila dalam hubungan suami istri ada damai. Ketika kita menonton ataupun melihat di TV, medsos ataupun di lingkungan kita, banyak terjadi perceraian yang mengakibatkan perebutan anak dan harta gonogini. Perceraian umumnya berawal dari hilangnya atau bahkan tidak adanya rasa damai yang dialami oleh salah satu pihak, karena dengan alasan tidak cocok, ekonomi, atau adanya pihak ketiga. Suasana seperti ini sangat mungkin menjadi pintu masuk bagi pertikaian dan percekcokan. Apa yang terjadi pada saat ini, kondisi demikian sudah dialami orang-orang di Korintus. Hal ini dikarenakan orang-orang di Korintus merasa tidak yakin mengenai masalah perkawinan. Pertanyaan ini juga kemungkinan didasari karena banyak orang Korintus melakukan pelanggaran susila yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan. Pada pasal ini, Paulus berbicara soal perkawinan sebagai bentuk jawaban terhadap kabar tertulis yang disampaikan jemaat di Korintus kepada Paulus. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayat 10, Paulus lebih khusus menasehati mereka yang sudah menikah, namun dalam menjalani kehidupan perkawinannya, mereka terancam cerai. Dengan tegas, Paulus menyampaikan, "Aku peringatkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya." Perintah tersebut bukan berasal dari
Paulus sendiri, melainkan perintah Tuhan. Paulus memulai nasihatnya menunjuk kepada istri, karena kemungkinan dapat dikatakan akan adanya perceraian yang dimulai dari pihak istri. Pada budaya di Korintus, yang memungkinkan perempuan boleh mengambil sikap lebih dulu menceraikan suaminya. Pada ayat 11, istri yang kalaupun pada akhirnya menceraikan suaminya atau mungkin sudah bercerai, maka Paulus menegaskan bahwa ia harus hidup tanpa suami. Artinya, ia hidup tetap dalam status tidak kawin lagi, sesuai dengan nasihat Paulus sebelumnya, bahwa para janda menjalani hidup seperti Paulus yang tidak kawin. Itu bisa kita baca pada ayat yang ke-8. Bukan berarti Paulus membiarkan keterpisahan itu berlangsung terus. Namun Paulus tetap berharap mereka rujuk atau berdamai. Agar harapan itu terwujud, upaya damai dimulai melalui kesempatan berpisah untuk sementara waktu, guna berdoa, sehingga memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam dirinya. Berdoa merupakan sikap merelakan diri untuk mendengar dengan segenap hati dan pikiran, serta membiarkan kehendaknya yang terjadi. Dan selanjutnya, Paulus menyampaikan perintah yang sama kepada suami untuk tidak menceraikan istrinya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa Paulus melarang dengan keras bahwa istri tidak boleh menceraikan suami dan suami tidak boleh menceraikan istri? Paulus menjelaskan pandangan imannya tentang perkawinan, yaitu betapa eratnya hubungan suami istri yang bertolak dari Kejadian 2 ayat 24 yang menyatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu meningkat kepada metafora tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Bila merujuk pada kesatuan tubuh Kristus, bagaimana mungkin Kristus memiliki keinginan untuk menceraikan tubuhnya sendiri, atau anggota tubuhnya menginginkan perceraian? Kristus jelas tidak akan menceraikan manusia dari dirinya sebagai manusia kembali pada hamba dosa dan berada dalam kematian. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karya penebusan itu akhirnya membuat hidup kita menjadi miliknya dan menjadi satu roh dengannya. Kalau pemahaman ini dijadikan sebagai refleksi, khususnya dalam konteks perkawinan, maka hidup seorang suami adalah milik istri. Demikian pula istri untuk suami adalah milik suaminya, sehingga masing-masing tidak dapat berbuat mengikuti kehendaknya sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan untuk tidak mudah mengatakan cerai ataupun bercerai dengan pasangan kita, walaupun ada konflik yang kita hadapi dalam perkawinan. Pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
berlaku juga untuk kita semua sebagai anak-anak Allah, bahwa betapa pentingnya hubungan suami istri yang bertolak dari Kejadian 2 ayat 24. Dalam firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia, yaitu dalam Matius 19 ayat 6b. Perceraian dapat terjadi berawal dari hilangnya rasa damai yang dialami oleh suami istri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya rasa damai itu ada selalu dalam hubungan suami istri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, bersyukurlah terhadap pasangan yang sudah Allah berikan. Jangan kita melihat kekurangan pasangan kita, tetapi kita juga harus selalu melihat kelebihan. Dan jangan kita selalu membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ada yang berkata bahwa rumput tetangga lebih hijau. Karena ketika kita selalu membanding-bandingkan, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan yang kedua, orientasi pikiran pada hal positif. Untuk kita selalu berpikiran positif terhadap pasangan kita. Jika kita memiliki pikiran yang positif, maka kita akan mempercayai pasangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Maka praduga negatif itu akan hilang, sehingga pertikaian di dalam perkawinan kita akan teratasi. Dan yang ketiga, komunikasi dua arah. Memberi waktu untuk mendengar dengan penuh perhatian dan memberi respon yang dibutuhkan. Komunikasi dua arah, jangan hanya sampai suami hanya mau didengar istri atau istri hanya mau didengar suami. Ketika ada kesulitan, sekecil apapun, mari untuk kita selalu berkomunikasi, jangan mendiamkan. Karena ketika kita diam, belum tentu apa yang ada di pikiran kita, pasangan kita memahami dan mengerti. Bahkan ketika kita pun komunikasikan, belum tentu terkadang kita tidak sepaham, apalagi didiamkan. Jadi komunikasi yang terganggu akan menyebabkan persoalan yang kecil akan menjadi besar. Dan yang keempat, untuk kita selalu menunjukkan perhatian dan dukungan. Perasaan tidak dipedulikan atau tidak dihargai kehadirannya secara utuh oleh pasangan membuat suasana batin menjadi kacau dan damai itu pun hilang. Jadi kita untuk selalu memperhatikan dan saling mendukung akan pasangan kita masing-masing. Yang kelima, mengalah adalah kemenangan. Mungkin mengalah itu terkadang di dalam hubungan suami istri betapa sulitnya untuk kita lakukan. Tapi mari melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita saling mengalah satu dengan yang lain. Istri boleh mengalah kepada suaminya dan suaminya juga mengalah untuk istrinya demi keutuhan keluarga. Dan yang keenam adalah meminta maaf dengan kerendahan hati. Terkadang kita terlalu egois, merasa kita benar, sehingga ketika pun kita melakukan kesalahan, kita tidak mau meminta maaf. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasa damai perlu dibangun dalam kehidupan keluarga dengan berlandaskan ikatan iman, pengharapan, dan kasih yang memunculkan harapan yang kuat untuk tetap bersatu, rukun, dan harmonis.
karena semua perkawinan merupakan kehidupan yang terus-menerus berlangsung dan dibutuhkan kemauan untuk senantiasa membangun cinta kasih Kristus satu sama lain. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, rasa takut, khawatir pasti kita alami sebagai manusia. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah damai itu ada di dalam keluarga kita masing-masing, dan kita menjadi inspirasi dan dapat membagikan damai itu bagi orang lain. Tadi malam kita sudah menonton bagaimana para tenaga medis, perawat dan dokter banyak yang meninggal, bahkan banyak anak-anak Tuhan, dan ada yang masih muda, yaitu Dr. Miguel, yang seharusnya dia menikah pada September, namun karena menghadapi orang-orang yang kena virus COVID pandemik 19 sehingga harus meninggal. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka, mendoakan mereka, mendoakan para tenaga medis, mendoakan orang-orang yang sakit, agar mereka tetap penuh dengan damai, dan mereka dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka tetap semangat dalam menjalani akan tugas tanggung jawab mereka. Kesulitan apapun yang kita alami saat ini, mungkin perkawinan yang terancam perceraian, perekonomian yang terpuruk karena di PHK, atau tidak dapat bekerja karena harus di rumah, adanya rasa bosan, dan juga kita khawatir tentang pendidikan anak-anak kita yang harus belajar secara online, membuat pembelajaran kurang efektif dan mereka kurang bersemangat, ataupun karena kita memiliki penyakit. Apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini, serahkanlah semuanya kepada Allah di dalam doa. Kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, belum ada apa-apanya dengan kesulitan yang dihadapi Yesus sebelum disiksa dan dibunuh orang-orang jahat. Ketika Yesus sangat ketakutan, maka dia pergi ke taman Getsemane. Dia mengasingkan diri dari murid-muridnya untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah dalam waktu yang lama, sampai murid-muridnya ketiduran. Itu dalam Matius 22 ayat 44 sampai 45. Yesus mendapatkan kedamaian dari Allah karena ketekunannya berdoa dan melakukan kehendak Allah. Kita semua adalah tubuh Kristus, dan Kristus sudah memberikan damai itu bagi kita semua. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, untuk merespon firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Yesus berada di tengah
kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang boleh sudah kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengajarkan kami di tengah-tengah rasa khawatir dan takut kami saat ini, untuk kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, persoalan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga Tuhan mengajari kami melalui firman Tuhan agar di dalam kehidupan perkawinan sebagai suami istri, untuk kami selalu memiliki rasa damai. Ketika rasa damai itu kami miliki, maka hati kami menjadi tentram dan tenang. Dan biarlah Tuhan, damai yang daripada Tuhan itu boleh kami rasakan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dan kami menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi orang-orang yang dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran. Bapa di sorga, di malam hari yang indah ini, kami juga berdoa kepadamu. Kami mau berdoa buat GPIB. Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati gereja GPIB dan juga secara khusus GPIB Hosiana Brau. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, baik dalam peribadahan-peribadahan yang dilakukan ataupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati segala kegiatan yang dilakukan oleh GPIB di dalam pelayanan. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami tapi tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan selalu menyediakan waktu buat Tuhan untuk dapat berkomunikasi. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Khusus saat ini Tuhan, virus corona atau COVID-19 yang mewabah di dunia, bahkan di Indonesia. Engkau Allah kami yang maha tahu dan maha melihat. Engkau melihat saat ini Tuhan, banyak orang-orang yang sudah ribuan kena positif virus corona tersebut. Bapa di sorga, sentuhlah mereka dengan ujung jari-Mu, jamalah mereka sehingga kesembuhan boleh mereka miliki. Dan juga kami mau berdoa buat para tenaga medis, perawat dan juga dokter yang terlibat langsung di dalam merawat mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap semangat di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka, walaupun mereka harus berpisah dengan keluarga. Dan Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu dengan sehati bermohon kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka mujizat terjadi. Biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan hilangkan dari dunia ini, sehingga kami umat Tuhan boleh beraktivitas kembali, kami bekerja, dan anak-anak boleh sekolah kembali, dan terlebih kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat pendidikan anak-anak kami yang saat ini Tuhan dari tingkat SD sampai mahasiswa harus belajar melalui online. Ada rasa takut dan khawatir kami Tuhan, bahwa terkadang pembelajaran ini kurang efektif dan membuat mereka terkadang kurang semangat. Mari Bapa di sorga, biarlah anak-anak kami ini dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya, walaupun harus melalui belajar online, untuk mereka tetap penuh sukacita belajar, dan mereka dengan segenap hati untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan mampukan mereka Tuhan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Curahkan kepada mereka hikmat, pengetahuan, kemampuan, dan kecerdasan, dan juga sukacita di dalam belajar. Kesulitan apapun yang mereka hadapi, ketika proses pembelajaran berlangsung dengan baik, mereka tidak memahami dan mengerti,
Mari Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati pikiran mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit saat ini, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga kesembuhan boleh mereka miliki. Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami. Ketikapun saat ini kami banyak di rumah akan melakukan kegiatan, biarlah Tuhan memberkati kami, agar kami tetap penuh sukacita di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Jika kami terkadang merasa bosan, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan kami memiliki hikmat untuk kebaikan akan masa depan. Dan kami mau berdoa Tuhan buat pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang senantiasa memberikan semangat dan sukacita di dalam melaksanakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena pekerjaan yang Tuhan berikan merupakan suatu ibadah bagi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persekutuan GPB Hosiana Brau dari sektor 1 sampai 4. Tuhan yang memberkati peribadahan kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, dan segala kegiatan yang kami lakukan, Tuhan juga yang menyertai. Biarlah Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 4, Tuhan yang senantiasa memberkati kami di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Mari bersyukur dan menyanyi dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tidakkah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita akan berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Maha Kekal dan Kudus, kami seisi rumah ini telah membawa sedikit yang kami dapatkan padamu untuk diberikan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Kami mohon berkati juga mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian, serta damai sejahtera dalam kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Penatua Ester Mida Pardede yang sudah melayani pada malam hari ini, juga ibu-ibu kantoria, dan juga Bapak organis pada malam hari ini Bapak Julius Mangkole, dan kameramen dan editor kita Saudara Glendi Lubis. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 3. Cinta kasih
firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kamu.